misal kelupaan ataupun nggak tahu kalau Langsung itu kakak disindir. kelas, jangankan disindir, dilabrak bro. Itu dicari anaknya, disuruh ke WC. Halo guys, welcome to our new channel on YouTube. Ini channel baru kita nih, namanya After School, ngobrolin sekolah. Di sini kita bakal ngobrolin segala hal tentang masa-masa sekolah nih, yang siapa tahu bakal relate sama cerita kamu. Sebelum ngobrol-ngobrol, wah aku nggak sendiri nih. Kita kenalan dulu yuk. Ada aku Irfan dan Caca yang bakal nemenin kamu ngobrol di podcast ini. Nah, Pan, kita nih udah nih berdua ada kenalan nih ya. Tapi dekat kita ada 2 orang. Siapa tuh? Boleh dong Kakak Rizky dan Kakak Panes memperkenalkan diri masing-masing ya. Oke, dari yang Panes dulu, silakan. Oke, halo semuanya, kenalin aku Vanessa. Udah kayaknya itu aja sih. Oh, sorry. boleh. Oke, terus yang kenalnya kayak pakai pantun asik deh kan? Boleh. Seru-seruan sama teman. Cakep. Pergi jauh keluar kota. Cakep. Perkenalkan, nama aku Rizky, pria tampan asal Jakarta. Ya kamu asal di Jakarta. Baik. Sleman apa Jogja kak? Jogja. Oke, Kita di Jogja sekarang. boleh. Iya, sekarang Oke, Jogja. boleh. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, gak kerasa kita udah kelas 12 aja nih, Ca. Nah, sebelum mau ngobrol-ngobrol yang jauh-jauh tentang podcastnya, gimana, Ca, masuk sekolah lagi? Seneng gak sih? Diomongin seneng tuh pastinya seneng. Bahkan senengnya berkuadrat gitu. Karena tahun ini ya, aku tuh bukan jadi peserta MPLS. Bener dong ya, aku jadi panitia MPLS. Kemarin tuh ketemu banyak banget teman-teman dari di sekolah. Nah, aku lempar deh pertanyaannya buat Iki dan Vanes. Gimana sih perasaan kalian tuh masuk sekolah lagi? Dan seneng, sedih, atau gimana nih? Dari yang paling tua dulu aja deh Ki. Oh, Kamu. Lempar ke saya. Oke. Saya masuk sekolah lagi merasa tergambar dengan realita ya. Untuk sekarang yang kelas 12 harus berusaha lebih keras demi mendapatkan masa depan. Berarti ngabis ya? Ngabis lagi mudah Boleh. ngabis ini. Boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, yang pastinya udah gak sabar banget kelas 11 karena banyak banget nih orang-orang yang bilang kalau kelas 11 itu adalah kelas 8 season kedua gitu kan. Nah, sementara aku waktu kelas 8 aja waktu zaman-zaman corona gitu loh. Jadi nggak bisa ngerasain kalau teman-teman atau orang-orang cerita kayak gila, aku kangen banget zaman-zaman kelas 8. Itu teman apa pokoknya zaman-zaman paling bebas gitu. Karena kan belum kepikiran ujian kan. Terus juga udah bukan yang di apa ya namanya? Bukan yang di bawah banget gitu loh, di tengah-tengah. Tengah ya. Jadi excited banget. Ada excited sama wajib depan mau harus ngabis kelas 12. Iya. Jangan diingetin dulu. Terlalu buru-buru. Oke, selanjutnya nih kan kita itu masuk kemarin di bulan Juli ya. Iya. Ya, bulan Juli kan. Kalian penasaran sih kenapa sekolah mulainya bulan Juli? Kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Jujur. Kenapa enggak kita awal tahun aja tuh di Iya. bulan Juli? Kenapa lahir tahun sekalian? Tahu nggak alasannya? Kenapa? Kenapa tuh? Nggak tahu ya? Enggak. Nah, dikutip dari laman sekolah pendidikan penabur, ada beberapa alasan nih kenapa tahun ajaran baru di Indonesia itu selalu dimulai di bulan Juli. Sebenarnya itu alasannya simpel, yaitu biar nggak susah pada saat anggaran pendidikan dari pemerintah. Soalnya kalau dimulai di bulan Januari nih, Ca, itu tuh dianggap terlalu mepet sama tutup buku dan anggaran dari pemerintah. Nah, kalau buat alasan lainnya sih, itu tuh biar sama dengan tahun ajaran baru di luar negeri, yaitu setelah siswa di sana melakukan liburan musim panas dan Menarik banget. Iya. Ternyata So ada informatif. alasan ya. Betul. Ada baliknya gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih buat Kakak Iki dan Kakak Panas berdua ya. Aduh, apa nih? Kalau kemarin nih kan udah FPL. Oh, udah MLS ya. Kalian tuh kan menjadi panitia mungkin ya. Betul, Ya, betul. dulu melaksanakan PLS gitu. Kalian ngelakuin atau dulu acara apa aja sih? Untuk adik-adik kelas baru yang sudah di musik itu. Lagi-lagi kayaknya aku mau ngelempar dulu di pertanyaan yang paling tua. Yang kedua. Oke, baik. Sebenarnya tuh MLS kepada adik-adik kau kan memberikan sesuatu yang sangat bermakna dari mereka. Kan ini masa-masa tahun baru, masa mereka mengenal sekolah. Pertama-tama kita ada namanya school tour. Oh ya, school tour. Jadi mereka sebelum hari PMS mereka ke sekolah dulu. Ada school tour dibagi per kelompok-kelompok dan nanti ada tour guide-nya dari masing-masing ke masing yang bakal jelasin. Oh, setelah kita ada ini, setelah kita ada ini. Gitu. Dan jelasin juga kelas-kelasnya, lab-labnya dan masjid baru di sekolah juga ada masjid baru. Terus
Ada juga ya for information ya, di belakang sekolah itu ada kayak peternakan kandang sapi, jadi kita harus kultur sekalian gitu, mengenal ya. Mengenal alam. Betul. Jadi fun fact aja ya, kalau kalian ada event di sekolahnya Iki terus datang, kalau mau datang beneran nih pakai motor, itu parkirnya lewat kandang sapi. Dan kalau hujan kalian bisa jatuh di situ. Oh iya. Kenapa? Itu kalau ada event, itu kalau ada Iya. event, soalnya kan parkirnya biar muat di belakang gitu kan. Ini sapinya. Iya. Jika ada sapinya, jadi kayak orang parkir motor ini, di sini sapi. Oh gitu. Boleh. Boleh. Terus setelah itu ada kultur dan besoknya kita ada game sama-sama apa sih seru-seruan mengenal gitu kan. Dan besoknya kita materi-materi biasa dari sekolah karena sistem baru dan pelajaran juga jadwal. Setelah itu kita nggak pasti lupa ada namanya adik kelas itu kita suruh bikin yel-yel. Yel-yel dan mereka yel di situ untuk bikin yel seru-seruan di hari akhir MPLS di video kita masukin gitu ke semester. Seru gitu kan. Terus ada satu momen yang mengenang banget di mana mereka itu menuliskan rasa mereka, testimoni mereka dalam satu kain yang disitu tulisannya ada tanda-tanda mereka. Jadi mereka merasa kayak wah ini mengenang banget besok buat teman-teman kita, jadi sangat menarik gitu sebagainya. Itu menarik banget ya. Kalian pernah? Oke. Jadi kalau di SMA aku sendiri jujur kemarin itu waktu MPLS aku tuh bagi jadi 2. Jadi sebenarnya aku ada 2 di situ, sebagai panitia sama sebagai yang ngurusin di demo ekskul. Sebenarnya bukan yang ngurusin sih, lebih ke yang tampil. Karena aku sendiri kan juga gabung ke klub dance di sekolahku. Jadi aku nyiapin beneran hamin 1 minggu. 1 minggu itu full seharian langsung latihan. Ngapalin koreo. Walaupun cuma 2 menit ya, tapi selesai latihan pasti encok. Tiap malam pasti kayak gila itu kayak dia bisa datang ke sekolah gini guys. Gitu. jujur kali itu sakit semua. Terus buat MPLS-nya sebenarnya sama aja sih sama kayak yang tadi dibilang sama Iki. Ada observasi sekolah kayak seru banget sih, tapi sama adik-adik yang kayak mereka tuh excited banget, tau gak sih? Kayak kakak itu apa padahal sebenarnya tuh pertamanya tuh aku kiranya nggak ada yang peduli, tapi ternyata banyak banget yang excited tentang sekolah ini tuh gimana gitu sih. Sama aku sebenarnya pengen ngejalin demo ekskulnya sih kemarin. Itu seru banget, teman-teman juga yang dari penampil semuanya excited. Ada marching band, ada tari, ada ekskul pas tahun enggak? Nggak ada dong. Ada. Oke, sorry. Enggak, sekolahku nggak luas jadi nggak ada pokoknya. Oh. Ada Adibiata. Oke. Pernah nggak sih? Sekolah kalian Adibiata juga nggak sih? Kalau di sekolah sih Adibiata dulu sih. Kalau di sekolah dulu ya. Aku paling percaya. Iya, gila-gilaan sama dua ini. Iya. Sorry. Dari dulu ya. Oke. Oh ya, ini kan kita udah bahas serunya MPLS di sekolah masing-masing. Iya. Mau tanya dong, dulu pas kalian masih kelas 10, gimana ngadepin MPLS-nya tuh? Aduh, masa gimana deg-degan atau enggak? Siapa tahu kan. Ada yang bisa diceritain? Aduh, masalah. Ini udah capek banget kayaknya. Emang gimana sih? Dulu sebenarnya waktu kita kan masa corona ya, jadi masa corona dan aku lulus SMP untuk masuk SMA tuh benar-benar masuk sekolah di kelas 9 cuma 1 kali doang buat ujian doang. Ujian doang, dan setelahnya masuk SMA MPLS tuh benar-benar zoom dari pagi sampai siang dan itu pemateri. Jadi benar-benar aku kan screenshot muka aku di situ. Aku lagi kayak ambis muka aku di sini screenshot cepat gitu kan. Terus kepasang di zoomnya, kepasang di zoomnya terus ketinggalan dulu. Asik bro. Terus bisa kita bisa lagi buat nonton YouTube, bisa nonton YouTube tuh. Dan itu benar-benar absensi itu di komentar YouTube ya guys. Itu kalian guru kalian mengecek satu-satu kondisi itu dulu. Unik banget dulu kalau masa corona covid itu benar-benar mengandalkan yang namanya online, sisi-sisi baru gitu. Sama sih, aku juga ngelewatin apa yang dirasain Kiki. Kalau aku dulu bedanya nih, kita tuh MPLS-nya pakai Zoom. Jadi tinggal absen, itu biarin nyala aja tuh. Zoom-nya Waduh. Nah, ini masa yang nggak pernah dialami sama kalian semua di sini. Soalnya sih mungkin kalian nggak bakal ngelewatin sih. Dan untuk Paris, gimana kalau kamu kan kamu udah mulai offline, ya sebenarnya aku waktu pertama kali mau masuk tuh seneng banget sih, soalnya kan kayak akhirnya setelah di prank liburan 2 minggu ternyata 2 tahun, akhirnya masuk lagi. Terus kayak
Senang banget sih tentunya, ya banyak banget teman-teman yang bisa aku ajak kenalan di situ. Terus pastinya waktu MPLS itu kemarin kalau ditunggu ya, itu tuh banyak banget door prize-nya. Jadi kayak aku harus maju biar bisa dapet door prize. Harus aktif gitu ya, dapat gratisan. Door prize kita apresiasi dari guru. Terima kasih ya nak jempol. Sama jempol. Nah, ini masih seputar MPLS nih. Menurut kalian MPLS itu buat siswa anxiety nggak sih? Ada nggak teman-teman dari kalian yang cemas atau panik pas ngadepin MPLS? Atau mungkin kalian berdua ada cerita nih dulu sebelum lewat MPLS itu gimana, panik nggak? Kayak mungkin nanti bakal dibentak-bentak nih sama seniornya atau gimana? Ada nggak? Pastinya ada nggak sih Nes gitu Nes? Yang di masa kita tuh ragu mau nyapa teman kita, mau ragu mau so asik sama teman kelas kita, kayak aduh, takutnya dikira so asik, takutnya dikira freak segala macam gitu kan. Enggak sih, aku dari awal emang kayaknya udah Yang lain apa? Oke, sorry. Maaf tidak sesuai ekspektasi kalian. Oh tidak apa-apa. Sebenarnya saya sudah menduga. Oke. Aku sangat ngerti kok, luar biasa teman Nes. Gimana masih? Iya benar, itu udah yang udah aku bilang, benar kayak mental eksperimen. Kamu mau unjuk rasa tapi kamu takut akan hal negatif yang terjadi. Mungkin Terus, terus dari mencoba dan dari melakukannya berkali-kali akhirnya bisa. Mungkin karena baru masuk juga kan. Tapi paling anxiety itu yang benar tadi yang kita suruh bikin yel-yel. Loh, iya, itu benar-benar kita kan baru 1 minggu bertemu dan kita harus bikin yel. Iya, bayangkan kamu bertemu di satu kelompok baru 30 orang lebih dan kita harus asik untuk buat yel-yel bareng-bareng. Susah atau nggak awkward? Aku juga ingat akhirnya sama sih, kalau di sekolahnya ini kan disuruh bikin yel-yel. Kalau di sekolah aku tuh disuruh bikin pensi. Kelasku sendiri tuh waktu itu pensinya drama guys, dan itu beneran H-1 malamnya naskahnya baru jadi. Astaga. Terus gimana pas akhirnya kalian pensi? Juara sih. Itu wah itu tapi Sudah aku bilang kawan kelainan. apa ini? Tapi itu beneran hektik banget sih, soalnya H-3 tuh nyiapin properti padahal naskahnya belum jadi kan. Jadi kayak bingung banget. Terus habis itu ya pokoknya hari H aku ini sih cuman modal pede aja, mau naskah inget apa enggak bodo amat, terabas semuanya. Yang penting main spontan. Ya. Berarti ini ya, Vanessa sama itu yang paling buat anxiety itu yang pas kalian harus bekerja sama dengan teman kelas. Yang padahal harus dulu kalian belum kenal, itu masih belum deket ya bisa dibilang. Yes. Banget sih. We truly believe in myself ya. Kita percaya sama diri kita bisa. Cuman kita nggak bisa untuk mengajak semua orang ikut percaya diri juga. Jadi kan itu anxiety-nya bakal susah untuk berkelompok seperti itu. Berarti masih ada rasa anxiety. Tapi akhirnya bisa di ini ya. Dan menjadi kenangan yang asik. Iya, Rasa banget ya. Jadi bisa diobrolin ya. Sekarang tau masih saking parahnya pensi kelasku gara-gara anxiety udah banyak cowok-cowok tuh. Kita main pensinya puluh-puluh. Puluh-puluh jadi pada nggak pakai baju dan itu pakai daun-daun yang dibikin sama. Aku ikut itu kayak. Aku ikut. Tapi cari videonya. Itu pas MPLS. Ini pas hood sih, pensi pas hood gitu. Habis ini aku mintain foldernya sih kayaknya. Dokumentasi. Boleh, tapi masih ada ini ya, masih keraguan-keraguan pertama tuh masih ada, tapi Iya. masih bisa diatasi. Bisa. Nah, dari tadi tuh ya kita bahas Yes. Kalian pasti udah sering dengar nih kata-kata MPLS. Sudah singkatan dari Masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi ternyata tuh ya guys, masa MPLS, MOS dan MOPD itu pernah jadi sebutan MPLS juga. Aduh, nah itu ternyata singkatannya dari MOS sendiri ya. MOS itu singkatan dari masa orientasi siswa. Dulu juga ada yang namanya MOPD. MOPD itu singkatan dari masa orientasi peserta didik baru. Nah, mungkin baru pada tahu ya, itu tuh lama banget sih. Yang paling gampang diucapin paling cuma MOS. MOS, Iya, tahu ya sih. Iya, kalau MPLS kayak udah panjang banget nih MPLS. Padahal lebih gampang ya, MOS. MOS itu kenapa ya jadi bahas ya? Tapi ya ini kita mengikuti jalur juga jadi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena kan emang tujuannya untuk mengenal lingkungan sekolah ya. Iya, benar-benar. Bahas-bahas nih tentang MPLS lagi ya. Ya boleh. Ya, kita tuh sebagai
kelas 11, udah kelas 12 tuh merasa senior. Ngerasa? Waduh, Ngerasa? sorry ya. Oke. Enggak sih, Oh, enggak benar. Santaran saya Iya. ya rasanya. Jadi ternyata itu tuh kita nggak jauh-jauh di kata senioritas. Kalian tuh di sekolah gimana sih? Mungkin ada cita-cita dikit kecil gitu tentang senioritas sekolah kalian, atau malah lebih ke kakak-kakak biasa, kakak adik biasa gitu. Boleh dong ceritain. Kalau sekolah Vanes tuh karena banyak yang lulusan basket-basketnya ya, pasti kan pada halo dek ya. Boleh ceritain nih nek. Halo dek. Banyak sih kayaknya halo dek gitu kan. Iya halo dek. Bener apa sih? Jujur dia sama aku sendiri tuh emang dipertegas banget sama Capsek kalau emang nggak boleh ada namanya senioritas emang. Cuman mungkin aku bakal nyeritain dari yang zaman SD atau SMP mungkin ya. Jujur dulu waktu SMP itu kan aku kelas 7 ya. Itu bener-bener strict banget sih. Maksudnya kayak kamu jalan di depan kakak kelas, itu aja kayak harus bener-bener yang dinglu yang kayak ya itu emang tata krama sih. Cuman misal kelupaan ataupun nggak tahu kalau itu kakak kelas, jangankan disindir, dilabrak bro. Terus habis itu ada nih cerita temenku tuh dia ngepost di SW kan. Sebenarnya menurut aku tuh dia bener, dia tuh bilang kayak kalau mau dihormati ya hormatin balik gitu kan. Jadi bisa saling hormatin gitu, cuman mungkin kakak kelasnya nggak terima ya, jadi didatengin itu istirahat di kelasnya. Aku sebagai temen dia nih mau nyamperin dia ke kelas kan. Ya udah sih kayak liatin dia derdek gitu kayak dikeroyok sama kakak kelas. Cuman sekarang udah baikan sih mereka. Ya udah baikan lah ya. Pakai banget sih. Udah baikan pakai banget. Oke, bagus deh ya. Terus sekolah Vanes sama nih. Iya aman. Sekolah kita bisa sikon. Bisa berubah-ubah ya anehnya. Jadi sesuai sikon. Jadi beberapa ada masa di mana kak kelas tuh perlu menunjukkan senioritasnya untuk mengajarkan adik kelas tata krama dan segala macam. Soalnya emang karena saking kalau kita terlalu keluarga terlalu membebaskan itu benar ada yang kayak nggak sopan tiba-tiba datang terus nyampe kepala halo ya betul banget kamu siapa takut terus kan ya udah jadi kadang emang ada perlunya kita ada senioritas dengan masih tata krama tapi cuma nggak pakai kenceng banget sih tata kramanya nggak harus kayak misalnya ada kak kelas duduk nih nongkrong ada yang mau lewat, nggak harus kayak permisi mas, saya mau lewat, nggak harus kayak gitu. Masih normal. Ya paling basic cuma nunduk sama senyum, udah gitu senyum. Kalau nunduk juga senyum itu udah bagus banget, itu udah kita terima. Cuman ada emang dulu ada ceritain di mana saat itu saking kencengnya, padahal dia udah nyapa permisi ya mas, saya mau lewat, tapi di situ dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dan harusnya kita belum ngomongnya waktu itu pakai bahasa Jawa krama, karena itu kenceng Jawa kramanya. Dan setelah itu dicari anaknya disuruh ke WC, dan nggak tahu sih dia apa ya. Ada cerita gitu kan. Ada sekarang sudah better gitu. Oh dulu berarti zaman kelas kamu yang tahun berapa tuh? Wah ini tahun 2018 sebelum COVID sih. Tapi ceritanya masih menggelegar sampai sekarang gitu. Berarti dulu harus pakai bahasa krama Jawa gitu. Iya dan sekarang tuh sebenarnya juga kalau ngomong guru kita masih bisa Jawa krama. Sebenarnya malah bagus karena mereka terpaksa belajar supaya bisa sopan. Enggak unggulnya. Betul. Mempertahankan budaya juga. Yes. Betul dari Jogja nih. betul. Nah, ini nih ada beberapa fun fact tentang senioritas di Indonesia. Apa tuh? Ternyata ya, dilansir dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana terdapat survei yang dilakukan oleh International Center for Research on Women mengenai kasus kekerasan dalam pendidikan Indonesia itu menunjukkan presentasi sebesar 84% anak di Indonesia pernah rasain yang namanya kekerasan di sekolah tuh. Dan ternyata presentasi tersebut tuh lebih gede dari negara Nepal yang presentasinya yakni 79%. Nah, yang namanya senioritas tuh gak jauh-jauh sama yang namanya perpeloncoan. Tahu dong perpeloncoan? Iya. Nah, ternyata nih perpeloncoan tuh gak cuma kita rasain di zaman sekarang aja. Ternyata perpeloncoan itu sendiri udah ada dari zaman kolonial Belanda. Dan nama perpeloncoan itu tuh baru ada pada saat masa pendudukan Jepang. Nah, karena perpeloncoan dianggap sebagai sisa kolonialisme dan feodalisme, ada beberapa penolakan pada kegiatan ini dari partai dan organisasi seperti PKI dan CPNI. Mereka menolak perpeloncoan karena menganggapnya sebagai tradisi kolonial. Selain itu ada juga organisasi yang menolak berdasarkan alasan lainnya. Nah, sebenarnya tuh MPLS itu bagus sih. Itu tuh membuat mengenal siswa lebih dekat dan menekan lingkungan sekolah itu seperti apa. Namun sayangnya masih banyak sekolah yang gimana ya, malah menyalahgunakan kegiatan ini, malah jadi ajang senioritas dan ajang perpeloncoan.
Nah, boleh dong kalian berdua cerita-cerita nih yang paling diingat dari MPLS kalian apa sih? Dan yang menurut kalian gimana cara nanggepin orang-orang yang gitu tuh, sekolah-sekolah yang masih menggunakan senioritas dan perpecahan pada saat MPLS. Oke, akhir pengen. Ini sangat menarik sih dari topik yang tadi senioritas tuh ya kenceng banget. Ini tuh emang benar dianggapin dari beberapa sekolah yang mereka sudah menggunakan senioritas kepada anak-anak didik baru menunjukkan mereka kuat seperti apa. Tapi sebaliknya ketika kak kelasnya malah menunjukkan berapa hevannya, bagaimana hevan kak kelas itu, adik kelas malah mereka bisa menghargai tapi dengan cara yang baik. Mereka menghargai karena merasa ini kalau kelasnya aku hormat sama dia, aku kagum sama dia, kalau dia bisa seasik itu sih. Dan dia nggak pakai bentak-bentak, nggak pakai. Betul. Pakainya have fun, kita main game bareng segala macam. Main game itu maksudku kayak sebagai bercanda ngobrol-ngobrol bareng itu benar kayak banyak yang seperti itu. Cuman terkadang itu ada namanya MPLS itu yang mereka masih ke bawah grup dari SMP. SMP di situ mereka kadang mereka ngomongin kalau sama kita santai aja ya, kalian boleh ngobrol segala macam santai. Tapi ternyata ada yang menanggap itu dengan emang boleh santai banget sampai kayak ngechat segala macam tuh kayak tiba-tiba banget nah minta foto dong karena kamu mau permakan dulu ya gitu. Misal saya lagi foto kan terus minta foto dong tuh kayak terus nggak aku jawab dan besoknya malah bagus ada juga anaknya temannya dia yang tahu kalau dia ngechat kayak gitu temannya langsung ngobrolin aku kak ini aku mau ngajak teman aku minta maaf kakak gara-gara ngechat ngomong kayak gitu ini sopan banget dan itu aku dapetin gara-gara waktu di MPLS aku ngisinya pakai Evan aku ngisinya pakai supaya mereka tertarik sama kagum sama aku bukan dengan kerasan dari kayak nunjukin kita senior banget kita harus dihormatin banget gitu karena ketika kamu menghormati orang lain kamu juga harus menghormati orang lain tersebut gitu kan ketika kamu dihormati kamu harus menghormati orang lain basicnya seperti itu kalau kamu nakutin orang lain kamu gak bakal dihormatin Iya. Gak semua cara itu untuk dihormati dengan cara nakutin. Betul. Ada cara yang lain yang lebih friendly dan itu kan dampaknya malah mungkin lebih bagus dari dengan cara yang dikerjain. Yes. Kalau dari Vanessa gimana ini? Jujur sudah dibabat habis oleh teman di sebelah saya ini. Bener sih. Prinsip aku sendiri juga sama kayak ini. Kayak ya di bawah Evan aja, jangan sampai adik kelas kamu ini hormatnya karena takut sama kamu. Ya sebisa mungkin dia itu hormatnya karena emang mau ngajeni kamu, bukan menghormati kamu. Jawa Karena mau menghormati kamu bukan karena takut sama kamu, gitu sih. Jadi kayak ternyata masih ada beberapa ya yang ternyata tuh masih menggunakan sistem senioritas atau perpeloncoan. Nah, menurut kalian nih kayak sebenarnya contoh paling dasar itu adalah contoh paling dasar ketika salah satu dari misalnya kelas 10 melakukan kesalahan terus dihukum push up. Banyak tuh yang misalnya kayak dikasih seri berapa ya kamu melakukan kesalahan kayak gini terus kamu tanggung jawab kamu ada seperti itu. Nah, menurut kalian ini gimana sih tanggapan kalian tentang tradisi-tradisi kelas yang ternyata tuh masih berat banget dari sama dari kelas. Selain push up juga ada loh kak yang ini loh kalian tahu nggak sih tangan di atas kepala yang ke bawah itu kok yang kayak tentara-tentara itu. Iya betul yang kepala yang ke bawah sikap mohon maaf kita manggil ya jadi kalau cuma ada kesalahan kalian cuma minta maaf kayak gitu bener-bener tangan di bawah tangan kepala ke bawah tangan di atas orangnya yang dimasukkan untuk minta maaf ada di depannya berdiri gitu dan itu harus tahan selama berapa menit gitu kan sebenarnya nah itu ada sih kayak gitu nah gimana tuh mungkin mau Vanes dulu? Boleh. Kalau dari aku sendiri sebenarnya buat push up sendiri itu ada beberapa maksudnya ada tempatnya sendiri. Karena kan tiap sekolah itu kan juga ada mungkin sedikit melenceng ya agak OT secapa atau ODT orientasi dasar tonti. Nah sebenarnya kalau push up atau seri itu tuh menurut aku ya itu tuh lebih lebih melekat sama ODT ini. Jadi sebenarnya nggak apa-apa asal emang di tempat yang tepat. Tapi buat MPLS tuh menurutku jangan sampai ada kayak gitu karena kan emang MPLS sendiri itu kan fungsinya biar mereka tuh nyaman ya. Masa baru datang ke sekolah ini tiba-tiba disuruh push up? Iya, buat welcome gitu ya sekolah. Oke. Jadi nanti pandangan mereka kalau misalnya nih baru masuk sekolah dari push up jelek Iya, aku takutnya sih gitu ya. Enak banget. Tapi kalau ODT sendiri itu kan menurutku nggak apa-apa sih, soalnya kan emang dasarnya militer kan. Pun ya pasti yang disuruh share itu kalau emang benar-benar melakukan kesalahan yang udah parah banget gitu. Oke.
nambahin? Ada pastinya. Itu mereka tuh tergantung dengan sikon gitu. Sikon. Kayak kita lihat, ada suatu kondisi di mana kamu memerlukan untuk memberikan suatu anak hukuman. Kayak semisal tadi, aku bakal ngasih dia push up dan minta maaf seperti itu. Kalau dia membuat teman-teman yang lain menunggu. Jadi dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan banyak orang. Aku bakal melakukan itu. Kalau semisal sedikit-sedikit kayak cuma melakukan sesuatu yang merugikan diri dia sendiri, nggak bakal apa-apa ya. Karena diri dia sendiri dia tahu akibatnya. Cuma kalau ketika kayak semisal baris-baris lain mereka mau latihan nih, tapi perlu nunggu dia dulu, dia datangnya, datangnya telat. Ya udah, aku bakal hukum dia di situ posisinya. Bahkan kalau sekali dia nggak datang, dia juga telat jadi datang itu kan bakal dihukum juga. Karena itu untuk kedisiplinan juga penting di situ. Biar nggak anggap enteng juga sebenarnya sih. Cuman kalau emang keseringan dikit-dikit sampai bikin pusat itu juga nggak baik gitu. Kesannya kayak kita main-main doang, nggak ada valid reason buat menghukum mereka gitu kan. Itu aku yakin banget di pandangan kelas 10 tuh kayak ini kakak kelasnya tuh cuma mau senangnya sendiri. Iya betul. Dan di kelasnya sekarang nih hukum mereka bisa. Jadi pandangannya di kelas ini udah jelek nih sama kita yang udah lebih gila. Iya. Malah dikira balas dendam. Kalau SMP wajar ya, kalau SMP wajar. Mereka masih mungkin menerapkan tradisi yang udah dari dulu. Jadi pas waktu jadi yang latih kita yang gantiin, balas gitu kan. Tapi kalau udah SMA tuh kalian udah tahu nalarnya. Ada di kelas ya, ada di kelas kalian juga bisa nalar gitu kan. Jadi ya kita saling respect. Tapi kalau bisa jangan sampai dia ada kayak gitu. Yang paling ngeselin tuh kalau udah kayak gitu nanti kakak seniornya juga angkatanku tuh lebih berat. Banding-bandinginnya kayak kalian mau gitu doang, tahu nggak angkatanku kayak apa? Angkatanku musuh. Oh iya. Kalian cewek banget, angkatanku kita jalan di atas jembatan air gitu. Sangat mustahil biasanya. Sesuatu yang paling berat biasanya. Oke. Berarti ada ini ya, ada pikiran-pikiran sendiri ya tentang sosok masing-masing tentang senioritas. Benar. Jadi ini nih, kalian sebagai, kita balik lagi ya kelas 10 ya, kalian sebagai peserta atau siswa yang pengen tuh MPLS yang kayak gimana sebenarnya? Boleh kan Kak Kiki dulu nih. Oke, aku ya. Boleh. Jadi kalau semisal MPLS sudah dipegang sama kita, aku ingin mengurangkan pada teman-teman adik-adik kelasku untuk MPLS yang benar-benar mengenang di hati mereka. Mengenang di hati mereka itu gimana? Jadi mereka bisa benar-benar menganggap kalau sekolah itu rumah baru mereka. Karena kan kita di sekolah itu dari rumah kedua kan dari jam 7 sampai 4 ya. Terus saya benar-benar di situ sekolah tiap hari dari Senin sampai Jumat. Jadi kenapa harus mengenang di momen pertama itu adalah first time experience itu paling penting kan. Untuk kita melakukan first time experience paling penting untuk tetap keep up terus semangat ke depannya. Oleh karena itu di momen pertama-tama itu aku yang memberikan suatu yang berkesan kepada mereka seperti tadi yang disebutkan school tour, terus ada membuat kenangan tulis-tulis yang mereka bakal dipajang dan mereka bakal ada sesi di mana mereka ngecat tembok belakang terus ada juga game kelompok kelas-kelas itu seru-seru. Jadi game yang kelas mid tapi nggak ngajak yang kelas 12, kelas 11. Ya untuk kelas 10 aja. Mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Dan setelah itu juga ada kayak kalian tau gak sih kalian seru-seruan euforia waktu wisuda? Yang biasanya ada yang konser, ada yang pakai smoke bomb. Ada sesuatu yang kayak gitu juga. Jadi pas di akhir acara, puncak acara kita bakal ada yang konser dari tim bandnya sekolah kita juga ada soalnya. Dan itu mereka bakal smoke bomb juga, bakal seru-seruan di situ. Seru banget ya. Iya. Dan perfect ya di sekolahku tuh kan aku juga salah satu panitia tes. Dan ternyata di sekolahku itu tuh di hari terakhir ngadain konser sama kayak yang kamu bilang. Sekolah ngadain konser dari band sekolah. Dan ternyata tuh itu malah buat titik pukul buat adik kelas, jadi kayak wah keren banget prosesnya. Jadi benar-benar jadi titik pukul buat adik kelas tuh gimana ya, pandangan pesan-pesannya untuk MPLS tuh benar-benar itu yang paling diingat. Betul. Capek-capek mereka dapat hadiah ini. Dan kamu tahu di hari terakhirnya setelah kita ngadu band itu kita ngelepasin balon bersama. Balon bersama itu balonnya warna-warni. Balon bersama kita lepasin dan mereka aku bilang harus memasukkan harapan dan mimpi mereka ketika menginjakan kaki di sekolah ini. Iya. Dan setelah itu aku setelin musik kan ya, terus sama ada yang teman-teman yang lain pakai SpongeBob yang cuma bagusin buat warna langitnya biar jadi keren. Gila, jadi kayak mengenang banget gitu. Pasti mengenang banget. Kesan banget ya dari Yes. Buat Panes, gimana nih? Kamu pengen MPLS tuh kayak gimana sih kalau kamu bisa ngatur? Ada pepatah bilang kita nggak bisa buat kesan pertama untuk kedua kalinya. Waduh, asik banget. Jadi
kalau aku sendiri ya pengennya dari awal masuk sekolah tuh dia tuh dibuat nyaman, sama sih kayak ini ya mungkin dibuat nyaman sama sekolah biar dia tuh bisa punya rasa bangga dulu gitu loh sama sekolah. Ya gimana pun juga sekolah itu beneran rumah kedua karena kita tuh bisa ngabisin setengah bahkan lebih hari kita di sekolah gitu loh. Gitu sih, nggak mau nambahin banyak juga dari Iki ya sebenarnya. Udah lepas ya Pak. Semuanya udah dikatain sama Iki. Maksudnya udah dikatakan ya. Siapa tahu kamu MPLS berenang bareng gitu. Kebetulan Mancing bareng. Susu sungai. Kebetulan kita MPLS ini sih terbang bareng. Jadi jet bersama. Oke. Kayak berarti terbang bareng naik pesawat, naik apa? Brontosaurus. Baik Panas. Nah, nggak kerasa nih kita udah hampir di penghujung acara. Kalian ada nggak ya, sebelum kita tutup, ada nggak kata-kata dan pesan-pesan yang buat untuk adik kelas selanjutnya yang bakal lewatin LS? Kayak apa aja nih yang harus disiapin? Gimana cara ngadepinnya gitu? Apakah harus bukan atau harus enjoy dan gimana nih? Boleh. Oke, mungkin dari aku dulu aja ya Ki. Aku Iya. takutnya nanti Boleh. kalau dari aku buat besok adik-adik yang mau join di MPLS, jangan takut buat kenalan sama orang lain karena relasi waktu MPLS itu penting banget. Gitu aja sih, sama bawa enjoy aja. Pokoknya MPLS tuh masa-masa sebelum kalian berpikir keras, jadi di bawah have fun aja. Semangat. Oke, aku ya? Ya. Kalau aku sih mau keluar dari zona nyaman dan berani ngambil risiko. Karena kenapa? Karena zaman sekarang tuh kita kayak terlalu nyaman sama satu teman dari yang lain. Dan jadi kita nggak berani untuk lebih dari itu kan. Kalian harus berani ngambil risiko. Semisal nanti terburuknya kamu waktu maju dipermalukan. Itu kan ngambil risiko kan. Tapi ternyata malah enggak. Bahkan wah keren banget waktu maju segala macam. Sesimpel maju di kelas presentasi, sesimpel menjadi ketua kelas. Itu kan harus coba ngambil kesempatan. Karena itu paling penting, pengalaman nggak bisa didapatkan lagi. Iya, nggak bisa diulang lagi. Betul. Oke, berarti aku dapat kesimpulannya dari apa yang kalian sampaikan. Mulai dari gimana cara MPLS yang kalian pengen nih. Jadi kalian tuh pengen MPLS itu gimana caranya siswa baru tuh nyaman sama sekolah ini. Betul. Dan gimana caranya siswa itu wah bangga aku bisa sekolah di sini. Hmm. Kan soalnya first impression-nya kan di MPLS Iya. itu. Bayangin kalau misalnya di first impression itu isinya cuma senioritas, perpeloncoan, isinya kan cuma misal tuh. Kenapa aku masuk sekolah ini kayak gitu. Iya. Dan Nggak sekolah pengen. itu pengen ngasih sesuatu yang bisa berkenan buat mereka. Dan pengen sekolah yang gimana ya? Pokoknya untuk mereka tuh nyaman untuk belajar di sini. Kan yang inti dari yang pengen kalian sampaikan. Dan tentang apa yang harus kalian siapin untuk adik kelas selanjutnya untuk melatih MPLS itu ya berani keluar dari zona nyaman tadi ya. Gimana caranya? Soalnya kalau misalnya kita dari awal udah diem ya, biasanya tuh kelanjutan sampai selanjutnya. Iya, setuju. Jadi happy malahan. Jadi kayak teman-teman pun yang lain anggapnya ini anaknya gimana nih? Nanti deketin anaknya seru apa enggak tuh? Iya, betul. Gitu kan. Soalnya karena kita sendiri nggak berani keluar dari zona nyaman kita sendiri. Yes. Lagi-lagi first impression buat orang itu pasti penting banget ya. Penting banget. Benar, penting banget. Berarti kita kata-kata ini kan sudah sampai penghujung acara. Oke, makasih ya teman-teman. Semoga apa yang udah kita sampaikan nih bersama Iki, Fania, dan Irfan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Iya. Nah, jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya dari After School ngobrolin sekolah. Yang bukan kibet. Dadah, see you next time. Bye.